Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying melihat sekelilingnya. Seluruh kekaisaran Su berantakan. Hukum dan susunan kekaisaran mungkin telah mengurangi efek samping dari pertempuran yang terjadi di langit. Namun banyak pembudidaya secara pribadi telah melihat paragon Emperor Su yang tak terkalahkan dan tak tertandingi dibunuh oleh seorang remaja berjubah hitam yang menggunakan pedang. 5 dari mereka cukup jauh dariku. Sue Ying menggunakan karma untuk menemukannya. Paragon terdekat berjarak lebih dari 1,5 triliun kilometer. Dengan kecepatan yang mereka tempuh, tidak ada yang bisa mengganggunya dalam waktu singkat ini. Sue Ying berubah menjadi aliran cahaya. Dia terbang kembali ke kuil kuno dan memasuki aula bagian dalam. Menatap tempat tertinggi di mana tangga menuju, Blackguard tetap bersinar merah dan memancarkan gelombang yang melengkung di ruang sekitarnya. Garis luarnya berkabut putih. Kekuatan seperti itu seharusnya bertahan selama beberapa zaman. Tidak ada paragon lagi di dekatnya. Meskipun masih ada keberadaan yang kuat di dalam kekaisaran Su, mereka seharusnya tidak dapat berdiri tegak di dalam aula bagian dalam. Sue Ying yakin akan hal ini karena Chong Si Forefather terpaksa berlutut saat dia melewati batas pintu masuk. Bahkan jika keberadaan kuat di kekaisaran Su lebih kuat, ada batas seberapa kuat mereka bisa mendapatkan. Sue Ying menghela nafas panjang. Dia membiarkan hati dewa yang sebenarnya mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa dan mempersiapkan dirinya secara mental untuk pendakian putaran kedua. Sebelumnya, dia terpaksa menuruni tangga. Tetapi bahkan jika mereka tidak memotongnya, bisakah dia mencapai akhir? Bahkan jika dia naik sampai akhir, bisakah dia mengambil Blackguard itu? Dia tidak memiliki kepastian untuk mencapainya. Memperluas akal sehatnya, Tuan Prefektur Momok dari 5 Paragon sedang teleport tanpa henti saat ia bergegas menuju Skyfire Palace. Dia tidak buru-buru ke Kekaisaran Su, mengetahui bahwa kekuatan tempur mereka kurang, mereka siap untuk bekerja sama. Sue Ying tertawa kecil. Dia tidak memperlakukan mereka sebagai ancaman. Mengambil satu langkah. Dong. Ketika dia berdiri di anak tangga pertama, rasanya seperti menginjak jiwanya. Sebuah ledakan bergema di hati dewa yang sebenarnya. Sue Ying yang telah mengalaminya sebelumnya tidak panik. Setelah menenangkan getaran dalam hati dewa yang sebenarnya, ia mengambil langkah kedua. Selangkah demi selangkah, dia bergerak terus-menerus. Memang, tidak ada keberadaan yang kuat yang berani mengganggu dia. Tidak ada yang berani bahkan memasuki kuil kuno. Mereka tahu bahwa kedua paragon kekaisaran Su telah mati, dan ketakutan itu cukup untuk mencegah siapapun datang. Saat dia terus mendaki semakin tinggi, dia semakin dekat dengan Blackguard. Riak kosong terdistorsi juga mencolok di tubuhnya. Panas terus bertambah setiap saat, dan serangan terhadap jiwanya semakin kuat. Menghadapi ini, Sue Ying mengertakkan gigi dan terus berjalan dengan susah payah menaiki tangga. Perlahan-lahan, Sue Ying mulai merasa segalanya membara dalam indranya. Namun ia jelas bahwa suara ledakan terjadi di dalam jiwanya, tetap damai di dunia nyata. Panas yang tak tertandingi, suara ledakan itu tidak ada habisnya. Sue Ying mulai bergoyang saat dia naik, namun dia bertahan. Hati seperti pisau, kekuatan tekadnya mencurahkan seluruh hati dewa yang sebenarnya, memungkinkannya untuk melanjutkan meskipun bergoyang dalam langkahnya. Dia akan berhenti untuk istirahat sesekali sebelum melanjutkan. Akhirnya, dia mencapai dekat ke Black Labu. Tiba-tiba, cahaya merah pada labu hitam itu lenyap. Gelombang panas yang menakutkan juga menghilang. Setelah itu, ia terbang ke pelukan Sue Ying. Ini, Sue Ying sedikit linglung saat dia memeluk si hitam labu itu. Aku mengerti seperti ini? Dia memikirkan banyak kemungkinan kesulitan. Dia khawatir bahwa Black Labu akan terlalu panas. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengambilnya dari Meraj. Dia takut gelombang kejut yang lebih menakutkan akan muncul darinya. Pada kenyataannya, Blackguard baru saja terbang ke dadanya ketika dia berjalan di depannya. Labu hitam ini, Sue Ying memeluk labu hitam. Dia mencoba mengulurkan untayan gaya matahari bercahaya ke dalamnya. Namun pada saat itu ketika menyentuh Black Labu, kekuatan matahari bercahaya menghubungi api yang tak tertandingi yang membakar kekuatan untuk ketiadaan.
Berat, labu hitam ini bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan kapanpun kamu mau. Suara yang relatif menusuk terdengar. Meskipun suaranya lebih tinggi, suaranya terdengar merdu seperti musik. Pada waktu bersamaan, sosok ilusi samar muncul di depan Sui Ying. Sui Ying memeluk labu sambil melihat sosok imajiner ini dengan khawatir. Dia adalah makhluk hidup yang memiliki penampilan unik dan perhiasan yang unik. Segala sesuatu tentang dirinya memberi Sui Ying perasaan luar biasa. Dia membentuk sosok humanoid dengan jubah yang dia kenakan menempel dekat dengan tubuhnya seperti kulit. Gaun itu terutama perak dan emas. Dia memiliki kulit hijau, bahkan tangan yang dia ungkapkan berwarna hijau. Rambutnya yang digantung adalah perak dan diikat dalam beberapa kuncir. Alisnya berwarna perak dan terasa seperti dua pedang. 3 tanduk emas tumbuh dari kepalanya. Matanya emas. Ini adalah bentuk kehidupan yang Sui Ying belum pernah lihat sebelumnya dalam hidupnya. Tidak apa-apa karena penampilan seperti itu akan muncul di beberapa klan unik. Tapi sosok ilusi ini memberikan perasaan unik kepada Sui Ying. Meskipun merupakan sosok ilusi, aura masih dipancarkan darinya. Aura ini berbeda dari apa yang dia rasakan dalam hidupnya. Itu adalah jenis penindasan yang jarang terjadi, tidak seperti aura Monarch Green yang membuat orang lain memberikan kesetiaan kepadanya, dan aura Pang Yi juga tidak membuat orang lain merasa lebih dekat dengannya. Sebaliknya, itu adalah semacam kekosongan yang memberinya perasaan seolah-olah dia adalah bagian dari kekosongan, luas dan benar-benar kekosongan. Dia mirip dengan langit yang lebih tinggi dan lebih luas dari yang lain. Bola api di dalam Black Gourd ini berada di tingkat yang sama dengan Sun Star dari kosmos ini tentang kekuatan. Kamu dapat memperlakukannya sebagai memegang bintang matahari di dalam. Pria bertanduk emas berambut perak itu berseri-seri, dan kamu mencoba mengendalikannya dengan bodoh? Bahkan penguasa kamu tidak bisa melakukannya. Petik 2. Sui Ying tertegun. Apa? Suhu mengerikan yang dipancarkan dari Black Gourd sebelumnya adalah karena ia memiliki bola api di dalamnya yang berada pada tingkat yang sama dengan Sun Star. Apa itu bintang matahari? Setiap zaman memiliki bintang matahari dan bintang bulan. Mereka adalah inti dari kosmos, dan bahkan penguasa akan mati jika mereka berani memasukinya. Mengenai kekuatan, bintang matahari dan bintang bulan jauh melampaui para penguasa. Sui Ying memeluk Black Labu di depannya. Dia menunduk dan melihat sekilas ke labu itu dengan tidak percaya bahwa keberadaan yang menakutkan pada tingkat yang sama dengan Sun Star bersembunyi di dalam. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikannya, jadi apa yang membuatmu berpikir kamu bisa memperbaikinya? Kata pria bertanduk emas berambut perak itu. Sui Ying dengan patuh mendengarkan. Jadi bagaimana jika gurunya telah mengunjungi 2 kosmos lainnya? Dia sudah bertemu dengan keberadaan yang mengerikan yang bisa menempatkan kehadiran di tingkat Sun Star ke Black Gourd. Aku terpaksa meninggalkan rumah dan melintasi banyak kosmos. Pria bertanduk emas berambut perak itu tertawa, tiba-tiba, aku merasakan bahwa aku tidak memiliki murid sama sekali. Saat itulah aku memutuskan untuk menerima beberapa dari mereka. Jadi, dengan susah payah aku memperbaiki 6 labu tanpa memperhatikan harganya. 6 labu telah aku lemparkan ke dalam 6 kosmos yang berbeda, dengan banyak cobaan yang aku buat. Hanya mereka yang lulus semua cobaan yang bisa menjadi muridku dan bagian dari Voidwalker. Petik 2. Voidwalker, Sui Ying merasa bingung pada saat ini. The Voidwalker adalah bentuk sistem budidaya yang unik. Ini berbeda dari sistem kosmos kamu. Secara alami, kamu selalu bisa mengolahnya. Orang-orang Voidwalker memiliki waktu yang lebih keras berkultivasi, itulah sebabnya aku meletakkan banyak cobaan. Ada sangat sedikit Voidwalker di seluruh alam semesta, dan itulah sebabnya aku meninggalkan 6 labu yang dimaksudkan sebagai harta karun pelindung kamu. Aku berharap mereka akan melindungi kamu ketika kamu masih lemah. Pria bertanduk emas berambut perak itu menggelengkan kepalanya. Tetapi menurut penilaian aku, jika ada bahkan satu di antara 6 murid yang aku pilih mencapai level aku akan senang tentang hal itu. Petik 2. Jangan cemas. Kamu belum menjadi murid aku. Petik 2. Aku datang ke kosmosmu selama zaman kelima, menemukan bahwa lelaki tua itu, Tian Yu telah menciptakan kosmos ini.
Selain itu, ada seorang kultivator yang sangat berbakat yang muncul dari kosmos ini sebelum yang bahkan bisa menerobos ke Starring Ground yang ditinggalkan oleh pria tua itu Tian Yu. Tampaknya para pembudidaya kosmos kamu memiliki potensi besar. Itu sebabnya aku meninggalkan warisan juga. Petik 2. Aku telah menempatkan peta bintang di atas roda 6 surgawi yang disempurnakan oleh iblis leluhur itu. Mereka yang bisa melewati cobaan 3 iblis istana dan cukup muda bisa mendapatkan peta bintang yang terletak di Teluk Harta. Aku telah menempatkan total 12 peta bintang di dalam. Pria bertanduk emas berambut perak itu berkata, hanya mereka yang mendapat peta bintang yang bisa diizinkan masuk ke dunia ini. Petik 2. Sui Ying akhirnya punya jawaban. Dia bingung karena seni absolut yang tertinggal di dunia dewa dan abis tidak banyak meskipun memiliki leluhur iblis dan guru Lake Heart Island hadir. Mengapa ada begitu banyak di dunia ini? Tampaknya iblis leluhur tidak meninggalkan peta bintang. Voidwalker inilah yang menempatkannya di Teluk Harta Karunnya, dan dialah yang menyempurnakan salah satu dari 6 Black Labu yang begitu kuat. Namun, sepertinya Voidwalker ini terpaksa meninggalkan rumahnya. Dia bahkan mengenali leluhur yang menciptakan tanah awal, nenek moyang Tian Yu. Nenek moyang Tian Yu juga pencipta alam semesta ini. Begitu banyak rahasia yang membuat Sui Ying terperangah. Mengakuisisi labu hitam hanya percobaan pertama. Pria bertanduk emas berambut perak tertawa, aku akan mengirimkan teknik kultivasi kepada kamu. Mengandalkan teknik ini, kamu akan dapat mengontrol labu hitam. Kamu harus berhasil dalam 5 tahun, itu percobaan kedua. Adapun uji coba ketiga, kamu akan memikirkan cara. Dan aku katakan lagi, kamu harus memikirkan cara sendiri tanpa meminta orang lain cara memperbaiki labu hitam ini dalam 1.000.000 tahun. Petik 2. Setelah kamu melewati ketiga cobaan, kamu akan pergi ke tanah warisan untuk menerima warisan. Jika kamu gagal, labu hitam ini akan kembali ke lokasi aslinya dan menunggu bocah nakal berikutnya dengan potensi besar. Aku telah meninggalkan total 12 peta bintang untuk ini. Petik 2. Pria bertanduk emas berambut perak itu tersenyum. Pada saat yang sama, sosoknya berubah menjadi banyak karakter yang menembus dahi Sui Ying. Dalam kesadarannya, hati dewa yang sebenarnya duduk bersila dengan banyak kata-kata emas muncul di sekitarnya. Banyak kata-kata itu membentuk teknik kultivasi yang lengkap. Dilihat dari panjangnya, teknik budidaya ini tidak dapat menandingi seni absolut lainnya seperti matahari bercahaya, tubuh misterius penghancuran ekstrim, dan 6 pedang gaya yang berisi sejumlah besar informasi. Itu adalah teknik budidaya yang tampaknya sederhana yang dimaksudkan untuk mengendalikan Black Good. Tetapi ketika Sui Ying mulai merenungkannya dengan hati-hati, dia tidak bisa tidak mulai membacanya lebih lambat dan lebih lambat karena setiap karakter tunggal menghasilkan riak yang berisi misteri yang sangat mendalam. Ketika mereka ditempatkan bersama, itu memiliki berbagai jenis gaya membaca. Saat dia terus membaca dan akhirnya menyelesaikannya, Sui Ying merasa kacau. Sangat aneh. Sui Ying menatap bingung. Kebanyakan teknik menantang untuk dipahami di masa lalu, namun rasanya memahami ini mudah. Setiap karakter tunggal sangat misterius, dan misteri yang mendalam ini membentuk segala macam teknik kultivasi. Aku pernah membaca sekali dan telah memahami 16 macam teknik kultivasi yang berbeda. Sui Ying memeluk Black Labu di dadanya dan mencoba mengendalikannya. Weng! Kata-kata yang terkondensasi dari kekuatan matahari yang bercahaya mulai muncul. Kata-kata ini kemudian melonjak ke Black Labu seakan lembu tanah liat memasuki laut, tidak ada yang tertinggal. Api yang mengerikan sepenuhnya membakar mereka di dalam labu. Teknik kultivasi ini salah, Sui Ying tidak merasa terkejut. Dia terus mencoba dengan semua 16 teknik budidaya. Aku katakan, bahwa Voidwalker telah memberi aku 5 tahun untuk mengembangkan teknik ini namun aku sudah memahaminya sesaat. Uji coba Voidwalker akan terlalu mudah jika itu masalahnya. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Itu sesuai dengan harapan, hanya saja aku tidak pernah berpikir teknik kultivasi ini sangat aneh. Tampaknya berbagai macam interpretasi dimungkinkan. Aku sudah membaca sekali dan telah memahami 16 teknik yang mungkin. Jika tidak karena mengujinya dengan Black Gourd, aku mungkin tidak akan mengkonfirmasi apakah mereka benar atau salah. Petik 2. Teknik kultivasi asli ada di depannya.
Namun, apa yang dia pahami sejauh ini semuanya salah. 5 tahun. Sui Ying sudah berjalan menuruni tangga. Dia melihat ke tempat tertinggi tangga dan kemudian ke Black Labu di dadanya. Dia merasa kewalahan dengan emosi. Bahkan ketika dia telah memahami teknik kultivasi, dia tetap terkejut. Karena apa yang baru saja dia pelajari terlalu sulit dipercaya. Kosmos tempat dunia dewa dan abis ini diciptakan oleh seorang ahli kuno yang kuat, juga Master Tanah Awal, Forefather Tian Yu. Tidak heran jimat Tanah Awal akan sangat tangguh karena bisa diteleportasi dari lokasi manapun di kosmos ini langsung ke Tanah Awal. Dan itu juga bisa dengan mudah mencapai posisi apapun dari titik awal ke kosmos. Lebih jauh lagi, dia mendapatkan serangkaian kesempatan dari keberadaan lain yang tampaknya cukup dekat dengan Forefather Tian Yu, Voidwalker yang misterius. The Voidwalker mewakili sekelompok ahli yang mengolah serangkaian teknik unik, mereka sedikit dan jarang. Seberapa besar jagat raya ini? Aku ingin tahu level apa yang bisa aku capai dengan kultivasi? Sui Ying masih dipenuhi dengan harapan besar untuk mendapatkan sistem kultivasi Voidwalker. Dia hanya mengolah sistem kultivasi konvensional, memahami hukum dan misteri mendalam sebelum membuka daunnya serta mengembangkan dunia di dalam tubuhnya. Dia belum pernah mengolah sistem lain sebelumnya. Dia telah mencoba mempelajari teknik budidaya yang dibuat penguasa Pangyi, tetapi tidak berhasil. Semakin unik metode kultivasi, semakin sulit untuk berhasil. Sistem Voidwalker kemungkinan besar akan lebih sulit untuk dipupuk, atau setidaknya karena Sui Ying harus melewati 2 uji coba lainnya setelah ini. Jika dia gagal, Blackguard akan secara alami kembali ke dunia ini, dan dia tidak akan lagi memiliki kesempatan. Pintu batu ini macet dan tidak bisa turun. Sui Ying berdiri di pintu masuk kuil kuno dan menatap pintu batu. Pada saat yang sama, ia merasakan bahwa Tuan Prefektur Momok telah mengumpulkan keempat paragon. Kaisar Paragon Su, Kaisar Pedang Paragon, dan Paragon Fei Huo telah masing-masing memperhalus avatar masing-masing karena mereka telah lama menyiapkan embrio. Meminjam akselerasi waktu, mereka bisa memperbaiki avatar dengan cepat. Kalau saja itu bisa jatuh kembali, aku tidak akan mengalami gangguan ketika aku berkultivasi di aula bagian dalam. Sui Ying mengerutkan kening. Dunia ini tidak memiliki lokasi aman baginya untuk diolah. Jika dia menderita dari serangan 5 paragon sepanjang waktu, bagaimana dia bisa berkultivasi? Hanya tubuh sejatinya yang bisa melakukannya di Gunung Batu Crimson yang jauh, sementara hasil kultivasi avatar ini akan hampir diabaikan. Tampaknya itu akan menjadi uji coba yang hanya dia gunakan 50% dari usahanya. Tentu saja tidak akan jatuh kembali, sebuah suara yang jelas terdengar. Sui Ying terkejut. Orang bisa melihat anak montok muncul di atas Blackguard. Anak itu seukuran telapak tangan, dan dia duduk di pantatnya di Black Labu sambil memeluk kepala labu. Anak montok ini hanya mengenakan pakaian dalam merah yang sama menyilaukannya dengan api, dengan kulit lembut terlihat di bagian lain. Kamu, Sui Ying menatap anak di atas Blackguard. Siapa aku? Apakah kamu tidak tahu? Aku tentu saja adalah roh harta dari harta karun pelindung kamu, Black Labu. Anak kecil dengan pakaian dalam merah seukuran telapak tangan berdiri di atas Black Labu, kecuali kamu menduga bahwa tidak ada roh harta di dalam diri kamu. Petik 2. Sui Ying menggelengkan kepalanya deras. Sebagian besar senjata dan susunan yang hebat bisa memadatkan semangat. Tapi itu tergantung pada apakah pemiliknya mau menyimpannya. Jika kamu melewati 3 cobaan, bagaimana kamu tahu di mana tanah warisan jika bukan untuk roh harta? Anak pakaian merah duduk di pantatnya dan meraih kaki kecilnya yang lembut, tanpa roh harta karun. Apakah kamu pikir kamu dapat menggunakan harta pelindung ini hanya dengan teknik budidaya tunggal? Harta karun di level ini tidak bisa dikendalikan oleh penguasa jika tidak untuk panduan khusus. Petik 2. Tentu saja, Black Labu milikku hanya sementara waktu milikmu. Jika kamu tidak berhasil mengendalikannya dalam waktu 5 tahun atau memperbaikinya sepenuhnya dalam 1.000.000 tahun, maka aku akan menghilang. Kamu tidak dapat menemukan aku sama sekali karena kamu tidak akan diizinkan kembali ke dunia ini, kata bocah merah itu. Aku mengerti, Sui Ying mengangguk. Senjata menakutkan yang sebanding dengan Sunstar adalah senjata yang harus dia dapatkan. Pintu batu ini tidak jatuh juga merupakan cobaan.
Kamu harus mendapatkan Black Labu meskipun diserang oleh paragon lainnya. Selanjutnya, kamu harus mengembangkan teknik ini di bawah pengaruh paragon lain dalam waktu 5 tahun. Anak pakaian dalam merah melanjutkan, yakinlah. Dunia ini tidak dapat menghasilkan penguasa. Bahkan jika dalam kasus seorang penguasa akan muncul, dia akan diusir dari dunia ini. Jadi, kamu hanya perlu menderita dari serangan paragon. Jika kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan beberapa paragon atau mati di tangan mereka, maka kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Void Walker. Petik 2. Aku mengerti bahwa ini semua adalah bagian dari persidangan. Sui Ying terkekeh. Ingat, kamu memiliki 5 tahun, benar-benar 5 tahun. Bahkan akselerasi waktu dimasukkan. Kamu tidak dapat menarik yang cepat pada aku, anak pakaian dalam merah mengingatkannya. Sui Ying mengangguk. Pada saat yang sama, ekspresinya berubah masam. Dia jelas bahwa teknik kultivasi ini sangat aneh, dan memahami itu tidak mudah. Anak pakaian dalam merah itu tertawa dengan gelisah, aku tidak akan menemanimu lagi. Kamu sendiri yang menanganinya. Dia kemudian menghilang. Sui Ying menatap Blackguard di dadanya. Dengan pikiran, Blackguard disimpan kembali ke dalam gudang penyimpanannya. Dia kemudian berjalan keluar dari kuil kuno. Mereka segera mencapai. Jika aku tidak bisa berurusan dengan mereka, maka akan sulit untuk berkonsentrasi pada budidaya. Sui Ying meninggalkan kuil kuno dan melonjak ke langit. Paragon Emperor Su, Master Golden Fire Palace, Master Palace Fei Huo, Master Spectre Master dan Paragon Sword Emperor adalah 5 paragon yang berdiri di puncak dunia ini di masa lalu. Mereka telah saling bertarung dan bermanuver diam-diam juga. Kali ini meskipun mereka bekerja sama di permukaan, itu karena Blackguard dari kuil kuno yang legendaris seharusnya mendarat di tangan dewa terbang dunia itu. Kita paragon bahkan tidak bisa mendapatkan Black Labet itu kecuali kita harus membiarkan dewa dunia mendapatkannya. Tenang, Black Labu itu tidak mudah didapat. Dengan bantuan Master Prefektur Spectre, mereka terus berteleportasi ke depan. Secepatnya. Setiap kali mereka berteleportasi, mereka akan melakukan perjalanan sekitar 50 juta kilometer. Mereka sudah tiba di ibu kota Kekaisaran Su. Mereka berlima berdiri di udara, dan mereka segera melihat puncak tertinggi Istana Kekaisaran. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.